Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada minggu hari ini akan menggunakan tata ibadah dari Gereja BNKP Nias dalam rangka Hari Doa Alkitab yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Riwe Patiapon SSI. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Aho. Yao. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaharuan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang menerjemahnya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait pertama dan 2, Tabuh Gendang. Khotum, introitus dan doa. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 1b, 2a dan 3. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi kami umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami, dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami,
agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 yang berkata demikian. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk menghimpun biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ia keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberitakan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Taurat itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesehatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan yang kita sambut dengan suara Yesus ku dengar. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadapi hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terkutip dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 15 yang berkata demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah, kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah kudengar dari Bapakku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Kita akan memberikan persembahan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dan camkanlah firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 428 bait pertama dan 2. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bait kedua. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, demi untuk pelabaran nama Tuhan, teristimewa untuk pelayanan Gereja PAUK TNI Angkatan Laut Sunter. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk kembali duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dan kita mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil 1 Yohanes, dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14 dan 15. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana temanya adalah bersahabat dalam firman. Ini adalah liturgi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca firman tadi, firman ini sangat menarik bagi kita saat ini. Di mana dia mau dari temanya aja bersahabat dengan firman. Nah, kalau kita sudah membaca firman tadi, kita lihat di sini ada dua hal yang Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya. Pertama adalah sahabat, yang kedua adalah hamba. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berbicara mengenai hamba, hamba itu kalau dari bahasa Ibrani adalah ebed, kemudian dari bahasa Yunani adalah doulos, dan itu berarti adalah seorang budak atau seorang pelayan. Di mana tugas dan tanggung jawab daripada pelayan ini adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak daripada tuannya. Nah, dan di sini juga kita lihat bahwa suatu sikap penyerahan diri atau hak pribadi daripada pelayan tersebut secara utuh untuk diatur oleh majikannya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa ia atau pelayan atau budak tersebut menyangkal dirinya atau tidak berhak atas segala hak pribadinya. Dan tentu untuk sebagai seorang budak, sebagai seorang pelayan yang sudah mana dia bekerja pada tuannya itu, jadi Tuhan sudah memegang hak pribadinya. Nah, kalau di sini kita lihat juga mengenai sahabat. Sahabat, kalau kita melihat bahwa manusia adalah merupakan makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupannya sendiri. Manusia itu memiliki sifat dasar membutuhkan orang lain. Karena tiap manusia itu ada memiliki kelemahan, ada memiliki kelebihan maupun kekurangan. Nah, dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, manusia bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi selama menjalankan hidup, tentu kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan tentu kita juga akan menemukan teman-teman kita yang baru. Dan kita bertemu dengan teman kita, tentu kita akan saling membantu dan saling membutuhkan. Dan tentu kita bisa menyatakan bahwa dia adalah sahabat yang sejati. Nah, jadi sahabat yang sejati itu adalah orang yang selalu menerima apa adanya. Ya, sahabat yang sejati adalah orang yang selalu menerima apa adanya. Orang yang selalu menerima keluh kesah ketika ada masalah. Ya, misalnya karena ini teman saya, sahabat saya, kita curhat sepenuhnya kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat sekarang pada ayat 14 dan ayat yang ke-15 yang akan kita renungkan ini, di mana pada ayatnya yang ke-14 di sini katakan Tuhan berkata,
bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, di sini Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah apa itu, Bapak Ibu? Itu bisa dilihat pada ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan begini, ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, ya kan? Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jadi sini Yesus lebih mau menegaskan, ya, menyatakan bahwa kasih itu adalah karakteristik yang harus ada dalam diri seorang Kristen, ya. Karakteristik yang harus ada di dalam diri seorang Kristen. Dan itu tidak boleh berhenti. Harus dilakukan pada semua orang pada setiap keadaan. Nah, jadi kasih Kristen itu tidak bisa dilepas dari kasih Allah. Nah, jadi satu hal yang perlu kita pahami bahwa dalam mengasihi sesama adalah konteks kita sebagai orang Kristen. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi lebih ditegaskan lagi, ya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi menurut Alkitab, kasih itu bukanlah konsep atau buatan manusia, ya, tetapi kasih itu bersumber dari Allah, ya, karena dirinya sendiri adalah kasih, atau Allah itu adalah kasih. Jadi Alkitab, ya, jadi akibatnya standar mengasihi secara alkitabiah juga bukan berdasarkan standar manusia, tetapi berdasarkan standar Allah. Karena sudah ditegaskan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, bahwa barang siapa tidak mengasihi, ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi sebagaimana Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan Yesus pun telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, demikian juga kita harus bisa mau mengasihi sesama kita. Jadi ini adalah pemahaman yang harus kita miliki sebelum kita mengasihi sesama kita, ya. Bahwa Kristus sudah mengasihi kita, jadi kasih itu mau bawa kemana? Ya tentu kita bawa kepada dengan cara mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu kalau kita mau melihat, ya, yang disebut dengan sahabat pada ayat 14, ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi berbuat kasih, ya. Sebab kalau tanpa kasih berarti kita tidak bisa menjalin persahabatan, menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi dasarnya adalah kasih, dan kasih itu adalah Kristus. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka kita akan bergelut dengan dosa sepanjang hidup kita. Tetapi karena Dia mengasihi, mencintai kita, maka Dia rela datang ke dunia ini. Karena rasa kasihnya, rasa cintanya kepada kita sebagai umat yang berdosa. Nah, sehingga Allah katakan bersahabat, ya, kalau mau menjadi sahabat harus berbuat kasih. Tentu Bapak dan Ibu yang ada pada saat ini maupun saya, tentu kita mempunyai banyak sahabat. Tapi apakah kita mengasihi mereka sama seperti diri kita sendiri? Ya kan? Nah, itu. Kalau hukum kasih itu ada dalam Injil Matius pasal 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Apakah kita mengasihi sama manusia sama seperti diri kita sendiri? Ataukah kita mengasihi manusia hanya sebatas keperluan aja, sebatas kebutuhan saja? Nah, itulah yang harus kita pahami, kita mengerti di dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi sahabat Kristus. Ya. Jadi intinya mau menjadi sahabat Kristus
haruslah kita bisa mengasihi. Mengasihi kepada siapa? Bukan mengasihi kepada Allah saja. Allah yang sudah mengasihi kita, maka kasih itu kita sebarkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita lihat pada ayatnya yang ke-15. Pada ayat 15 dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Nah, pada ayat ke-15 ini kita lihat bahwa di sini Yesus memakai hamba dan sahabat. Nah, kalau hamba itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada tuannya seperti yang tadi disampaikan. Kemudian hamba itu merasa 100% dirinya sudah ada di bawah tuannya, yang mana tugasnya adalah melayani tuannya. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan di Timur Tengah, ya. Seorang hamba itu akan duduk di depan pintu rumah menunggu tuannya bepergian. Artinya menunggu tuannya kembali. Begitu tuannya tiba di depan pintu, maka sang hamba itu akan membuka kasut atau membuka sepatunya. Kemudian membersihkan kakinya, melapnya sampai kering. Sehingga sang tuan itu akan masuk ke dalam rumah dengan nyaman dan bersih. Tetapi hamba itu tidak boleh mengikuti tuannya. Hamba itu harus tetap di luar. Itu merupakan kebiasaan di Timur Tengah. Nah, sehingga di sini berbeda sahabat dengan hamba, ya. Jadi sahabat itu, ya, itu akan ikut masuk ke dalam rumah, makan bersama dan minum bercerita dengan yang punya rumah atau tuannya itu. Jadi kita lihat di sini, ya, betapa besar nilai persahabatan bagi Yesus. Yang mana dia juga siap untuk memberitahukan segala rahasia kerajaan Allah. Menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita yang telah dia anggap sebagai sahabatnya. Jadi kita ini adalah sahabat-sahabat Allah. Seperti dalam Amsal 17 ayat 17 katakan, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Jadi Yesus pun juga menyediakan seluruh waktunya untuk kita, bahkan jauh lebih besar. Ya. Nah, karena di dalam Injil kita bisa melihat sendiri seperti apa tingginya nilai seorang sahabat. Karena di dalam ayat pasal 15 ayat 13 dikatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, kita ini adalah sahabat Allah. Karena Allah, Yesus itu rela berkorban untuk kita ini. Ya. Jadi Yesus sudah melakukan itu untuk kita. Apakah kita juga mampu melakukan itu kepada sahabat-sahabat kita? Ya, di dalam persahabatan yang begitu akrab, persahabatan yang begitu akrab. Jangan hanya karena kebutuhan, karena keinginan, lalu kita mau menjalin hubungan, mau menjalin persahabatan dengan orang itu. Kalau itu salah besar, berarti kita tidak mau berkorban untuk sahabat kita. Ya. Nah, dan juga di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan, "Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Nah, jadi di sini kita lihat bahwa takut akan Tuhan juga berarti bersikap hormat kepada Tuhan dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Menjadi sahabat Tuhan akan membuat kita mendapat rahasia surgawi. Kalau mau menjadi sahabat Tuhan. Sekarang ini boleh dikatakan kita adalah orang-orang Kristen yang sudah sidi, sudah dibaptis. Tapi apakah kita ini sahabat dengan Tuhan? Kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita tahu rahasia kerajaan surga. Kalau kita tahu rahasia kerajaan surga, maka kita akan menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Allah. Ya.
Sebab kalau kita sudah memahami isi kerajaan sorga, maka kita tahu akan isi hati Tuhan. Jadi kita harus bisa mau mengasihi Allah itu lebih daripada segala-galanya, yaitu tanpa menyakiti maupun mengecewakan Dia. Ya, tetapi harus dekat dan selalu melakukan perintah-perintahnya, yaitu taat kepadanya. Apakah kita mau menyambut uluran tangannya, ataukah untuk menepis tawaran yang sedemikian istimewa itu? Ya. Sebab Allah sudah mengulurkan tangannya kepada kita untuk mengambil kita, untuk menjadi sahabat-sahabatnya yang setia. Apakah kita mau menerima itu ataukah tidak? Itu kembali lagi kepada kehidupan Bapa dan Ibu masing-masing. Jangan kita berprinsip bahwa saya ini bersahabat dengan Allah. Oh, saya datang beribadah tiap minggu ke gereja, saya mengikuti ibadah sektor. Apalagi sekarang ini dalam masa pandemi COVID, ya, makanya saya setiap minggu tuh duduk di depan televisi menyaksikan YouTube. Lalu itu saya sudah menjadi sahabat Allah. Atau pada hari Kamis kita menyaksikan YouTube juga dalam ibadah sektor, lalu sudah menjadi sahabat Allah. Apakah itu seperti itu? Jangan kita berprinsip bahwa dengan mengikuti ibadah setiap minggu, setiap waktu, lalu kita sudah menjadi sahabat Allah. Itu kembali lagi kepada kehidupan kita. Apakah kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita melakukan firman itu yaitu dengan mengasihi, maka itu kita disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita ini berkhotbah di mimbar, menyampaikan firman, lalu kita mendengarkan firman, lalu kita sahabat Allah. Belum bisa. Pendeta maupun umat, kalau kita berkhotbah dan mendengar, tapi kalau tidak mempraktekkan itu dalam hal mengasihi, jangan beranggapan bahwa kita ini, saya maupun saudara, adalah sahabat Allah. Ya. Nah, itu harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Padahal kalau menjadi pengikut Yesus itu suatu hal yang sangat mudah. Ya, Yesus tidak menerapkan hukum-hukum harus begini, begini, dan begini. Tapi cuma 2 hukum yang dia berikan kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Hanya 2 hukum itu. Tapi dalam mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, apakah kita sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita? Ya. Mengikuti Yesus itu hal yang mudah, tapi mempraktekkannya sebagai pemurid sahabat yang sejati dengan Kristus, apakah kita sanggup untuk melakukan hal-hal seperti itu? Nah, itulah yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan kita hanya mendengarkan firman bersahabat-bersahabat lalu kita tahu kita ikut ibadah. Jangan. Kita harus bisa mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Berarti itu kita sudah menjadi sahabat-sahabat Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, marilah kita setiap saat harus berkomunikasi terus dengan Allah. Kemudian kita harus merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang harus kita perbuat, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia. Dia di dalam untuk bahasa Indonesia dibuat menjadi bahasa Nias. Itu kurang lebih 100 tahun lamanya. Saya pernah pemimpin ibadah di Nias, ya kurang lebih pada tahun 2005. Itu di Lahewa. Itu dekat dengan Sibolga. Di situ Alkitab semua bahasa Nias ya, maupun Kidung Jemaat itu bahasa Nias semua. Di situ saya memimpin ibadah pada hari Minggu itu mempergunakan penerjemah. Karena rata-rata jemaat yang ada di dalam yang mengikuti ibadah tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya kan? Itu saya memimpin ibadah di Nias. Jadi saya dalam hal berdoa maupun dalam hal doa syafaat maupun dalam menyampaikan firman Tuhan harus perlahan-lahan agar penerjemah bisa menerjemahkan itu kepada jemaat yang hadir. Begitu juga di Nias, saya juga tinggal di satu keluarga, tetapi
keluarga itu rata-rata tidak bisa berbahasa Indonesia. Hanya satu anaknya aja yang bisa berbahasa Indonesia. Karena dia mengikuti pendidikan dari SD sampai SMA sampai berkuliah. Dia kembali lagi ke NIAS, dia aja yang bisa berbahasa Indonesia. Lain tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan saya berkomunikasi hanya dengan anak itu, untuk ngomong dengan ibunya penerjemah ya anak itu. Ya kan? Sehingga kita lihat bagaimana lembaga Alkitab Indonesia ini, bagaimana dia mau menyampaikan kabar sukacita firman ini kepada semua orang, tidak mengenal ras maupun suku, tapi apapun yang dia lakukan, bagaimana dia berusaha untuk mau menerjemahkan Alkitab dari bahasa Indonesia ke bahasa wilayah daerah masing-masing. Dan saat ini kita memakai tata ibadah NIAS, sehingga bagaimana dia berusaha dengan kekuatan pimpinan Roh Kudus sehingga Alkitab itu bisa bisa menjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa NIAS. Nah, itulah ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema ini bersahabat dengan firman. Jadi firman ini, Lembaga Alkitab Indonesia bagaimana dia mau menyampaikan firman ini kepada semua orang agar mereka bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan ini. Karena Kristus adalah sahabat bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita membangun persahabatan dengan Kristus, yaitu dengan melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, itulah firman yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi pegangan bagi kita di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mau mengubah sikap hidup kita untuk membangun persahabatan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena di pagi hari ini hamba sudah menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu, yaitu dengan tema bersahabat dengan firman, atau bagaimana kita membangun hubungan persahabatan dengan Allah, yaitu dengan melakukan kasih. Biarlah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini mau mempraktekkan itu di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Sebab dengan membangun persahabatan dengan sesama, maka kita juga sudah membangun persahabatan dengan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk kami mau membangun persahabatan dengan sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen segala zaman dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 20 September 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POUG TNI Angkatan Laut Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POUG TNI Angkatan Laut Sunter setiap jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Pengumuman ibadah Minggu sekaligus peneguhan CD baru tanggal 27 September 2020 jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Gereja POUG TNI Angkatan Laut Sunter sebagai pelayan firman Ibu Pendeta Ruth Tentero STH. Akan dilaksanakan tahbisan CD baru pada ibadah Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 09.00 WIB. Adapun nama-nama CD baru yang telah menjalankan katekisasi yaitu Saudara Christian Mangadil, Saudara Julia Christina Gracia, Saudara Juan Eldwin Samosir, Saudara Reinhard Sianipar. Akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus sedunia di Gereja POUG TNI Angkatan Laut Sunter pada Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam 09.00 WIB yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Hotmatua Sitorus SSIM TR Opsla. Ibadah rumah tangga sektor ABC secara online pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 19.00. Tema meminta keadilan Allah atas musuh dari Mazmur 109. Yang melayani firman Tuhan Pendeta Lisye Patiapon STH. Ibadah Komisi Pelayanan Anak secara online pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 jam 8.00 dengan tema Hari Doa Alkitab Bersahabat dalam Firman, yang membawa cerita Bapak Pendeta Musa Hotmatua Sitorus SSIM TR Opsla. Minggu tanggal 20 September dengan judul Taat dan Mengandalkan Tuhan, yang membawa cerita Kak Putri. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja melalui Google Meet tanggal 20 September 2020 jam 10 dengan tema Hari Doa Alkitab Bersahabat dalam Firman, yang dilayani oleh Kak Astrid L. Antahari. Dan hari Minggu tanggal 27 September 2020 jam 10.00 tema Remaja yang Terbuang, yang dilayani oleh Kak Epi Gustina. Berita duka telah dipermuliakan oleh Bapak di sorga almarhum Bapak Jonathan Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 di TPU Menteng Pulo. Telah dipermuliakan oleh Bapak di sorga almarhum Ibu Elizabeth Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 di TPU Tanah Kusir. Seluruh majelis pendeta, komisi kategorial dan jemaat POUG TNI Angkatan Laut Sunter menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Jika jemaat ingin mentransfer persembahan syukur dan perpuluhan, dapat dikirimkan ke rekening Bendahara Gereja POUG TNI Angkatan Laut Sunter, nomor rekening 1250078998770 Bank Mandiri atas nama Tuana BR Pandiangan. Mohon bukti transfer diikut sertakan.
Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia di bawah 13 tahun pada saat ibadah minggu dilaksanakan di gereja. Laporan keuangan, total bendahara gereja POG TNI Angkatan Laut Sunter jumlah Rp71.815.798. Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan gereja POG TNI Angkatan Laut Sunter per tanggal 20 September 2020 sebesar Rp298.829. Dengan perincian saldo minggu tanggal 20 September 2020 200 juta ada di dalam deposit Bank Mandiri dan di dalam tabungan 1 juta di dalam tabungan sebesar Rp20.098.829. Perincian dana Natal tahun 2020 dan Paskah tahun 2021 sampai pertanggal 20 September 2020 sebesar Rp1.517.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Riwe Patiapon SSI yang telah melayani ibadah pada hari ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum Ibu Sumurung Manalu, keluarga Johnny Moniung Munawaro, keluarga Franklin PM Sinai, MJW dan NN atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan Yesus terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dan penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini kami bacakan. Setelah ibadah hari ini selesai, jemaat dapat melihat tayangan ibadah di YouTube Gereja POG TNI Angkatan Laut Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di POG TNI Angkatan Laut Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 429 bait pertama dan ketiga. Masih banyak orang berjalan. Dalam kuasa yang gelap
saudara-saudara untuk berdiri. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu kami masih tetap diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan sampai pada saat ini Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu itu mengajarkan kami untuk bagaimana kami membangun hubungan persahabatan antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah Roh Kudus-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami, dan kami bisa membangun persahabatan yang erat dan baik dengan-Mu Tuhan. Hamba juga mendoakan akan umat-Mu Tuhan, Jemaat Poktenel Sunter ini. Bapa, berkatilah mereka keluarga lepas keluarga di dalam kehidupannya. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan yang baik di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah melepaskan kami, tetapi Engkau selalu ada dan menyertai kami. Begitu juga hamba mendoakan bagi umat-Mu yang sakit Tuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan kesehatan di rumah. Bapa, berkatilah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Begitu juga dengan umat-Mu Tuhan yang bersuka cita dalam sepekan ini Bapa. Berkatilah mereka Tuhan, karena anugerah cinta yang mereka dapatkan itu adalah hasil daripada ketekunan ketaatan mereka kepada Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan berkat-berkat yang tak terhingga kepada anak-anak yang Engkau kasihi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan penatua diaken yang melayani pada Jemaat Poktenel Sunter. Bapa, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ini ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitu juga dengan pendeta-pendeta yang membantu di dalam pelayanan ini. Bapa, berkatilah mereka semua dalam kehidupannya, biarlah mereka tetap semangat dalam melayani akan Engkau ya Allah. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan bangsa dan negara kami ini. Bangsa dan negara kami ini yang dilanda dengan COVID-19 Tuhan. Bapa, begitu banyak korban-korban yang sudah ada ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah kami ya Tuhan, dan jauhkanlah virus-virus itu dari bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Kristus itu lebih besar daripada virus-virus itu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah kami di dalam kehidupan kami ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Begitu juga berkatilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Allah. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Kristus, pulanglah dalam kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yahoo. Go.